Berdasarkan rekaman CCTV, ADP terlihat bersama Farah dan seorang pria bernama Dion di Mall Grand Indonesia pada Senin 7 Juli 2025 sekitar pukul 17.02 hingga 17.52 waktu Indonesia Barat atau sehari sebelum ADP ditemukan meninggal di indekosnya. Dari keterangan yang diberikan, pihak kepolisian telah memeriksa Farah. Namun, tidak diterangkan lebih jauh tentang posisi Dion yang juga tertangkap CCTV bersama dengan ADP di hari jelang kematian sang diplomat muda tersebut. Polisi menyatakan hubungan antara ADP dan Farah tidak dapat diungkap ke publik karena menyangkut ranah privasi. Meski demikian, sejumlah pihak menilai hubungan tersebut perlu didalami untuk memastikan relevansinya terhadap kasus. Terlebih, hilangnya ponsel ADP diduga terjadi di hari yang sama dengan kebersamaan yang dilakukan antara ADP, Farah, dan juga Dion. Lantas, sejauh apa ranah privasi yang dimiliki ADP dengan kedua rekannya hingga enggan dibuka oleh pihak kepolisian? Ya, terima kasih masih setia bersama kami di One on One. Saya masih dengan Pak Arianto. Pak, ini saya lanjutkan lagi. Tadi Bapak menyampaikan bahwa sebelum press release ternyata para ahli yang dari macam-macam itu banyak memang. Saya juga kayaknya ngeliat ini terbanyak sepanjang. Iya, makanya itu saya bilang itu terbaik selama 50 tahun. Ternyata itu, sebelum itu ada mereka meeting dulu, koordinasi untuk apa yang disampaikan, ditata dan sebagainya. Jadi waktu itu kan lama Pak menunggunya, memang sudah dibuka, televisi semua sudah pada ini. Ternyata dari 1:30 ya informasi undangan baru dimulai sekitar jam 4-an kalau nggak salah. Lama sekali. Ternyata pengkondisian. Emang perlu ya Pak untuk dikondisikan dulu? Pengkondisian itu bisa dikatakan negatif kan? Ya, kalau saya gini, polisi itu kemarin berusaha mau sesempurna mungkin lah kurang lebih gitu. Dan menurut saya ya, saya dari dulu itu kalau mengenai masalah penyidikan itu, saya mengendaki arti daripada profesional. Itu yang seperti kemarin itu yang ditunjukkan. Bahwa penyidik untuk menyatakan suatu itu nggak bisa menyimpulkan sendiri Pak. Disimpulkan oleh masing-masing ahlinya. Dengan bahasa-bahasa yang memang bahasanya janggal ya. Tapi itulah memang bahasa ahli mereka masing-masing. Gitu. Jadi misalkan apa ya, bukannya ini kemudian meninggalkan enggak. Ada ini napasnya kurang bagian atas, cuman itu tok yang biasanya sampaikan karena itu fakta daripada sudut pandang ahli itu kan gitu. Nah kalau kemarin Pak, termasuk kata-kata yang dipilih itu Pak, itu gini pengalamannya Pak. Polisi setiap menangani kasus kayak gitu Pak, yang itu tadi saya ulangi lagi ya, menjaga perlindungan daripada keluarga dan juga perlindungan daripada almarhum yang sudah meninggal itu, hak-haknya dilindungi juga gitu. Sehingga dibikin jangan sampai dia sudah korban kemudian ditambah lagi dengan ini. Cuman masalahnya kemarin itu kan kita berhadapan dengan masyarakat yang kuris gitu kan. Kalau dikatakan itu apa adanya, disangkanya kita tuh menutupi kebenaran kan gitu. Itu risiko yang harus ditanggung oleh polisi. Tapi saya pikir kalau saya pendapat pribadi ya, kemarin polisi itu sudah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik memilih yang kayak gitu gitu ya. Dari bukti-bukti yang ada itu semaksimal mungkin itu sudah keluarkan. Cuman penjelasannya ada yang di stop gitu ya. Akhirnya yang menimbulkan risiko, disangkanya kita menutupi kebenaran yang ada. Tapi itu bukan berarti saya mengatakan bahwa ini sudah kebenaran ya. Untungnya Pak Dirkrimum itu mengatakan bahwa ini sudah masih membuka kesempatan. Kalau ada temuan baru, ada barang baru lagi, pasti kita akan dalami. Dan tanpa diminta pun kita akan mengejar kemana itu handphone yang hilang itu gitu. Dan kemungkinan kalau ada teori-teori baru yang itu, ya sampaikan aja, boleh saja nanti kita ini kan. Gitu. Tapi memang kemarin ada penjelasan yang sudah cukup lengkap dari berbagai ahli, meskipun ya sejelas apapun, seterang apapun, pro kontra pasti selalu ada lah ya. Oh ya, itu risiko ya, memang udah. Tapi yang saya akan tanya, apa sih Pak korelasinya barang bukti digelar semua tapi tidak semua dijelaskan ini kaitannya apa? Contoh misalnya kami lihat kemarin ada yang dibungkus itu alat kontrasepsi. Ini hubungannya apa Pak kira-kira? Apakah ini untuk menguatkan bahwa ini loh sebelum kesini CCTV sana ada loh teman wanita, terus ini ada kontrasepsi, atau bagaimana orang tinggalnya nggak sama istrinya? Itu gini Pak, itulah keterbukaan daripada polisi, apa adanya dia taruh di situ semua kan gitu. Tapi itu kan mengandung risiko. Kalau diomongkan, ini yang ngomong psikologi loh. Betul.
Itu sangat privasi itu. Kalau kita ngomongkan Pak ini gini-gini, menimbulkan konotasi kan gitu kan. Tapi kalau dia itu menghilangkan itu Pak, itu namanya memanipulasi bukti kan. Oke, betul. Jadi dia terpaksa tunjukkan. Kemarin waktu di mana itu saya diperdebatkan juga Pak ini wah kok gini. Jawabannya dari psikologi itulah bagian daripada yang sangat privasi. Kita nggak mau mengumumkan ini, kemudian akan mendegradasikan dia punya hak. Komnas HAM sendiri ngomongnya kemarin gitu. Iya memang di dalam hak asasi manusia itu yang dilindungi HAM-nya itu bukan hanya orang yang hidup, orang yang meninggal pun masih harus dilindungi haknya gitu. Itu sehingga itu ada yang itu nggak dijelaskan. Dari psikologi itu psikolog forensik itu menyampaikan nggak Pak? Berarti benar dong ya ada hubungannya. Kita tidak ngomong soal sejauh apa nanti ini apakah akibat dari hubungan itu, tetapi benar berarti si yang kemarin ada teman wanita terus ada ini itu punya hubungan privasi berarti dekat gitu ya yang tidak bisa. Ya kalau digandeng-gandengan kan antara jadi itu kan sinkron Pak. Jadi kalau kita pakai nalar pakai nalar dengan barang bukti ada itu. Kemudian kan ada foto, kemudian dengan ada handphone ya ini, ya itu patut diduga ada kan itu gejala itu. Tetapi ini kan masalah privasi Pak. Betul. Kalau ini dijelaskan itu, nah tapi seharusnya ya ini dijelaskan kepada korban harusnya gitu. Tapi saya nggak ngerti ya apakah itu sudah atau belum ya. Atau sudah tapi kemudian korban ya tetap ya pada sikapnya pasti korban akan mempertahankan kehormatan daripada keluarganya kan gitu. Kalau itu tadi keterangan saya yang saya bisa katakan kayak gitu Pak. Berarti kalau misalnya ada kan jadinya karena tidak dibuka, jadi unsur ininya kan jadi dirangkai-rangkai sendiri kan. Iya, jadi itu pasti menimbulkan rangkaian sendiri, itu risiko terus Pak. Tapi polisi waktu itu menurut hemat saya ya lebih baik begitulah biar aja. Cuman yang penting adalah edukasi lagi, penjelasan pada publik bahwa ini kondisinya kayak gitu. Kalau sudah terbuka, terpaksa dijelaskan. Gitu seperti. Nah, Pak kalau ini ada yang berkembang sekarang itu adalah kan sebetulnya Pak Dirkrim sendiri juga menjelaskan bahwa ini belum ditutup, kalau ada bukti baru bisa ini. Nah peran saya adalah saya dapat informasi kemarin dari salah satu pemerhati lah ya, dia juga ngikutin kasus ini terus beliau dan menyampaikan bahwa si perempuan ini itu satu kantor dengan almarhum dan sejak kejadian itu katanya sudah tidak pernah masuk lagi dan sekarang bahkan entah kemana hilang. Nah, itu dia kemarin sempat menyampaikan ini harusnya segera diperiksa nih karena kalau betul memang itu nggak ada berarti ada sesuatu harus dikejar sebelum hilang. Menurut Bapak gimana dengan? Ya kalau memang ada berita itu ya penyidik harusnya dengan kalau menurut saya ya kalau seandainya dengan adanya ada CCTV yang menunjukkan bahwa itu ada itu. Kalau itu saya nggak tahu ya itu CCTV itu kemana termasuk yang dipaparkan oleh penyidik atau tidak? Yang si Farah. Ya yang dipaparkan kan gitu. Theoretically ya. Kalau itu dipaparkan kayak gitu itu kalau penyidik yang jeli itu pasti sudah diperiksa Pak itu. Betul. Sudah diperiksa cuman kemarin nggak disebutkan, nggak diumumkan kan itu kan karena itu mungkin ya untuk membatasi itu tadi. Kemarin sih sempat dijawab sudah diperiksa si Farah. Ya itu tadi. Tapi yang satunya tidak ada info kan ada Farah ada Dion kan gitu. Nah makanya kita jadi karena jadi sepotong-potong tidak hanya soal CCTV di itu ya kan? itu wajib dijawab oleh penyidik ya bahwa itu sudah diperiksa kan gitu kan bahwa dia itu penjelasannya bagaimana supaya nggak menimbulkan pertanyaan. Itu kalau penyidik mau, tapi saya nggak ngerti tadi kalau ada saringan-saringan itu tadi yang itu untuk menjaga privasi atau apa itu tadi saya nggak ngerti ya kalau alasannya itu. Tapi tafsiran saya apa yang ditayangkan itu pasti harusnya ya sudah diperiksa itu. Semua yang terrecord di sini itu kan jadi saksi itu Pak. Betul. Ya kan kesaksian yang mengalami mendengar dan melihat kan itu harusnya diperiksa gitu. Berarti pokoknya apa yang tampil itu harusnya periksa semua. Barang bukti itu Pak harus dikembangkan. Itu intinya gitulah. Kalau barang bukti mati harusnya diterangkan ini kenapa kok ada di sini. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan begini. Itu harusnya diterangkan di dalam penyidikan gitu. Pak gitu. Kalau di zaman sekarang bukannya soal handphone hilang ya. Handphone hilang. Setahu saya mungkin saya salah tapi Bapak mungkin pernah sebagai penyidik mungkin lebih tahu ya. Handphone hilang kan data ininya bisa minta ke operator atau minta ke produk. Iya, rekaman-rekaman itu bisa juga. Saya nggak begitu paham banget ya mengenai bagaimana membuka mengenai masalah siber itu.
Tapi kalau sejarah daripada itu mobilitas daripada itu bisa, Pak. Kalau sepanjang itu masih terikot ya oleh itu. Apalagi percakapan antara itu kalau waktu masih on itu. Yang nggak bisa itu setelah dimatikan dan diambil emailnya itu. Sehingga itu nggak bisa dilacak lagi. Kalau itu memang sengaja itu kan, itu nggak bisa lagi dilacak. Betul, tapi kan berarti sebelum itu kan bisa kan? Bisa, sebelum mati itu. Nah, itu kan berarti paling tidak bisa lah itu untuk menjadi dasar kan itu polisi mengembangkan gitu. Karena banyak kecurigaan ini wanita is okay, kita nggak bantah karena dengan rangkaian itu ya. Pak Arianto juga nggak bantah lah dengan rangkaian itu. Ini makanya akhirnya disebut revolusi itu. Tapi itu perkembangan jatuhnya nggak hanya sekedar, kalau bahasa kasarnya nggak hanya sekedar mereka berhubungan khusus revolusi, tapi jadi seolah-olah ada target lain. Jadi ini hanya dipasang si perempuan ini untuk ke ADP, karena kebetulan ADP adalah diplomat yang punya banyak data. Kan jadi berkembangnya ya, memang itu teori-teori kayak gitu masih bisa berkembang sepanjang kalau tidak kalau tidak dikonter dengan kenyataan dan bukti yang mengimbangi kayak gitu, itu ya pasti akan terus berkembang, Pak. Contohnya sekarang ini kalau misalkan itu hanya sekarang kita berkesimpulan pada itu masalahnya bunuh diri atau kasaran gitu. Terus sementara yang dugaan-dugaan yang itu tadi itu tidak dijelaskan. Betul. Itu ya pasti akan berkembang terus. Kalau saya sih, kalau saya sementara ini ya, sebetulnya ya itu yang perlu itu latar belakang itu ya. Betul. Itu kalau untuk membuktikan itu kejadiannya kan masih jauh banget, itu susah. Kita butuh bukti yang banyak itu. Betul. Sebetulnya kalau saya lebih fokus kepada bagaimana dia sampai meninggal itu. Itu tadi ketiadaan orang yang ikut-ikut di situ itu mungkin masih bisa didalem itu, Pak, dengan bukti-bukti yang lain yang misalnya ini. Karena kalau melihat latar belakang itu tadi itu menurut saya sih kecuali kalau ada bukti yang lengkap nggak apa-apa. Apa kira-kira pesan Bapak kepada penyidik Barreskrim Polda Metro Jaya, dan kebetulan Bapak kan juga penasihat ahli Pak Kapolri, kepada ini untuk kasus ini biar mungkin tidak berkembang semakin liar, Pak? Saya pesan kedua ya, pada penyidik, walaupun saya selama ini juga menyampaikan, karena kalau concern saya itu bagaimana supaya polisi itu jangan dibully terus lah, jangan dijelek-jelekin terus itu, gara-gara kelemahan kita memberikan petunjuk pada masyarakat ini. Dalam hal ini ya, saya berharap mudah-mudahan penyidik itu betul-betul konsekuen. Satu, apa yang disampaikan kemarin itu jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi karena tujuan itu tadi yang katanya baik itu tadi. Jangan sampai ada manipulasi, itu aja. Manipulasi daripada bukti yang ada itu harus betul-betul memang dijaga kejujurannya. Sepanjang itu jujur ya itu, dan bisa dijelaskan pada masyarakat, itu sudah bagus. Yang kedua, masih membuka kesempatan apabila ada curiosity ya, orang yang pengen gini, sepanjang itu rasional dan itu bisa dikembangkan, itu harus diterima, jangan ditangkis. Karena hanya dengan itu bisa memuaskan publik yang bertanya, dan itu disampaikan. Ini begini, sudah kita klarifikasi dengan cara begini, itu bisa mengurangi kan gitu. Itu jadi penekanan saya kepada polisi, menurut saya kemarin sudah bagus, dia sudah komplit, scientific dan clear gitu. Tapi ternyata kan masih banyak tanda tanya. Itu tantangan Anda, itu seharusnya Anda jangan jawab. Tapi kuncinya adalah pada kejujuran itu tadi. Dan kedua, kepada masyarakat, tolong kalau seandainya ada curiosity, ada suatu sangkaan yang kayak gini ini, jangan cuma disebar ke publik. Lebih baik sampaikan pada penyidik, Pak, saya punya bukti gini, buktinya ini, tolong ini. Nah, penyidik begitu terima itu mestinya ya langsung hasilnya di publik lagi. Saya dapat ini, kemudian ini sudah klarifikasi begini, sehingga tidak ada lagi saling duga-menduga kan. Saya kira itulah yang bisa saya. Baik, terima kasih Pak Arianto tadi untuk ini. Gak terasa kita sudah 60 menit ini Pak, kita ngobrol-ngobrol tadi. Nah, pemirsa, itu tadi adalah menarik sekali pesan-pesan dari Pak Arianto tadi. Kalau mungkin saya jadi teringat pepatah bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga, dan serapi-rapinya menyimpan bangkai, baunya tercium juga. Saya Lukman Hanafi, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat malam.